Suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang menemui Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dengan air mata berlinang. Melihatnya Rasulullah bertanya dengan lembut, "Wahai Umar, apa yang membuatmu menangis?" Umar menjawab, "Ya Rasulullah, di depan pintu ada seorang pemuda yang menangis. Tangisannya begitu menyayat hati, hingga aku pun tak mampu menahannya." Rasulullah kemudian bersabda, "Bawalah dia kemari." Pemuda itu pun masuk. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar, dan matanya penuh penyesalan. Rasulullah menatapnya dengan kasih dan bertanya, "Apa yang membuatmu menangis, wahai anak muda? Apakah engkau menyekutukan Allah?" Pemuda itu menjawab lirih, "Tidak ya Rasulullah." "Apakah engkau membunuh seseorang dengan zalim?" "Tidak juga ya Rasulullah." Rasulullah pun berkata, "Kalau begitu ketahuilah, Allah akan mengampuni dosamu, meski sebesar langit dan bumi." Namun pemuda itu kembali menangis dan berkata, "Dosaku lebih besar dari langit dan bumi ya Rasulullah. Aku takut pada murka Tuhanku." Rasulullah bertanya lagi, "Apakah dosamu lebih besar dari arsy Allah?" Pemuda itu menunduk dan berkata, "Tidak, tentu Allah lebih besar dari segalanya." Lalu dengan suara bergetar ia melanjutkan, "Ya Rasulullah, aku telah 7 tahun menjadi penggali kuburan. Setiap kali jasad itu dimakamkan, aku kerap kali mencuri kain kafannya untuk aku jual kembali, atau barang-barang berharga yang ikut dikuburkan. Hingga suatu hari aku membongkar kuburan seorang gadis Ansyar yang baru dimakamkan. Setelah aku mencuri kain kafannya, setan menggoda diriku hingga aku berbuat keji padanya. Saat aku pergi, jasad itu hidup kembali dan berkata, 'Wahai hamba Allah, tidakkah engkau takut pada Tuhanmu? Engkau telah menelanjangiku dan menodai kehormatanku.'" Mendengar pengakuan itu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berdiri. Wajah beliau muram. "Wahai fasik, enyahlah dari hadapanku. Tidak ada balasan bagimu selain neraka." Pemuda itu pun pergi dengan tangisan yang memilukan. Ia menuju padang pasir, menyesali perbuatannya, tak makan, tak minum, hanya menangis di bawah terik matahari selama 7 hari. Sampai akhirnya tubuhnya lemah dan jatuh tersungkur di tanah. Dengan suara parau ia berdoa, "Ya Rabb, duhai Tuhannya Nabi Muhammad, Adam dan Hawa, jika engkau mengampuniku sampaikanlah kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Namun jika engkau tidak mengampuniku, maka bakarlah aku di dunia ini sebelum engkau bakar aku di akhirat." Tak lama kemudian Jibril alaihissalam turun menemui Rasulullah dan berkata, "Wahai Muhammad, Allah mengucapkan salam kepadamu. Allah berfirman, apakah engkau yang menciptakan makhluk? Apakah engkau yang memberi rezeki? Apakah engkau yang menerima tobat mereka?" Rasulullah menjawab, "Tidak, semuanya hanyalah milik Allah, Zat yang Maha Pengampun." Jibril berkata, "Maka ketahuilah wahai Muhammad, Allah telah mengampuni hamba itu." Rasulullah pun mengutus para sahabat untuk mencarinya. Dan ketika pemuda itu ditemukan, beliau berkata, "Bergembiralah wahai anak muda, Allah telah menerima tobatmu." Pemuda itu tersenyum, air matanya mengalir, dan tak lama kemudian ia menghembuskan napas terakhir dalam keadaan tobat.